semua penyakit itu, terutama cancer itu bermula dari makanan. Dari makanan gitu kan. 70% penyakit itu bermula dari pencernaan, dari makanan. Jadi makanan kita tuh harus sehat. Di samping yang lebih-lebihnya tuh pola hidup lah, artinya istirahat cukup, nggak stres, nggak minum alkohol, nggak ngerokok gitu kan. Tapi makanan sehari-hari ini yang sangat-sangat penting sekali. Pelan-pelan hijrahlah ke hidup yang sehat. Hidup sehat itu nggak mahal gitu loh. Sebenarnya kita balik lagi ke zaman dulu yang dimana orang tua kita nanam di halaman, petik daun ubi lah, apa segala macem. Terus makan tuh nggak banyak diproses ya, dimana direbus-rebus pakai sambal apa gitu kayak gitu. Segala sesuatu yang kita akan masukkan ke tubuh kita tuh harus dipikirin ini manfaatnya apa, ini apa gitu loh. Adalah salah satu pasien kanker ya dulu. Iya, saya survivor cancer. Survivor cancer ya Bu ya. Tapi hari ini Bu Kori itu menunjukkan sebuah inilah hal-hal yang dapat kita jadikan inspirasi karena punya beberapa usaha yang kurang lebih bagus nih dan baik untuk masyarakat. Apa tuh Bu kalau boleh cerita Bu yang Ibu lakukan? Dan cerita mungkin dulu waktu Masih Kang awal bagikan sedikit Bu bagaimana pengalaman. Oke. Jadi sekarang saya itu menjadi petani ya, petani organik dan hidroponik karena itu latar belakangnya tadi yang cancer itu. Karena setelah saya sembuh dari cancer dan saya baca-baca gimana caranya supaya tidak kena lagi nih gitu kan ya. Jadi ternyata semua penyakit itu, terutama cancer itu bermula dari makanan. Dari makanan gitu kan. 70% penyakit itu bermula dari pencernaan, dari makanan. Jadi makanan kita tuh harus sehat. Di samping yang lebih-lebihnya tuh pola hidup lah, artinya istirahat cukup, nggak stres, nggak minum alkohol, nggak ngerokok gitu kan. Tapi makanan sehari-hari ini yang sangat-sangat penting sekali. Nah, terutama harus cukup sayur dan buah. Tapi yang sayur buah itu kalau yang mengandung residu kimia juga percuma, sama juga kita masukin ini lagi ya, masukin penyakit lagi, jadi pemicu lagi. Jadi karena di Batam ini susah nyari nyari yang sehat yang itu. Akhirnya saya tanam sendiri di halaman rumah saya. Gitu awalnya kan. Dari halaman rumah justru. Dari halaman rumah, terus gitu saya bagi-bagikan ke tetangga dengan edukasi ya. Karena mereka kan juga ini ngapain sih gitu kan ya, kayak harus makan kangkung yang kayak gini ngapain gitu kan ya. Jadi saya lakukan dengan edukasi juga. Dan saya juga punya komunitas cancer. Jadi berangkat dari situ. Akhirnya lama-lama permintaan banyak. Akhirnya saya sekarang punya alhamdulillah punya GH sendiri dengan kapasitas sehari itu bisa sekitar 40-50 kilo lah sehari untuk panen. Terus gitu ada kebun organik juga karena ada beberapa orang itu dia nggak mau hidroponik karena bagi dia tanaman itu berasal dari tanah. Jadi harus cari tanah. Ada yang fanatik kayak gitu kan. Sorry Bu, GH berarti tadi greenhouse ya? Greenhouse. Bedanya greenhouse sama si kebun organik ini apa Bu? Sebenarnya kalau greenhouse itu jadi bangunan yang sudah ditutup rapat sama yang anti hama terus pakai UV. Kenapa gitu? Karena kita kan nggak pakai penyemprot hama insek, jadi kita tuh harus jaga bagaimana tuh hama tuh nggak masuk. Jadi itu kita kurung dia lah, dikelambuin pakai GH. Tapi kalau kalau yang organik itu masih lebih ke alam ya, ke tanah gitu ya. Tapi semuanya di sekitar pekarangan rumah juga ya Bu? Enggak, lain lagi lokasinya. Jadi yang di halaman rumah sebenarnya gini loh, sangat baik ya kalau semua rumah-rumah sekarang kan namanya urban farming ya, ditanemin sayur, apalagi cabai kan semua orang kan tidak pernah terlepas dari cabai. Dan cabai itu sementara harganya turun naik gitu kan ya. Jadi apa salahnya sih habis makan cabai tuh bijinya tabur-tabur aja lah di halaman gitu kan ya, tanam sendiri tumbuh gitu kan, bisa menghemat biaya rumah tangga dan kita dapat cabai sehat. Bayangin untuk satu cabai rawit ya atau cabai merah atau apalah itu berapa banyak residu yang terkandung karena dia petani itu pengusaha atau apalah gitu, dia nggak mau rugi kan, dia nggak mau cabai itu artinya nanti gagal panen. Jadi
terus di Semprot ini gitu. semprot terus, Pakai makin lama, mau panen makin disemprot supaya seger terus. Apalagi kalau cabai-cabai kita beli dari luar Batam ya. Nah kemudian sampai di pasar udah kena lagi, terus sampai di tukang gorengan itu nggak dicuci loh. Iya. Kita makan gini Nggak steril lah ya Bu ya. tanpa dosa kan kita makan kayak gitu kan. Nah tiap hari memang tuh efeknya tuh nggak langsung sakit atau apa, tapi akumulasi dari situ. Makan gorengan, minyaknya entah minyak trans minyak gitu ya, Udah gitu dipakai ya, lama gitu ya Bu ya. pakai lama gitu. Jadi ya itulah, saya mau mengedukasi Hidup sehat. supaya orang itu ya pelan-pelan hijrahlah ke hidup yang sehat. Hidup sehat itu nggak mahal gitu loh sebenarnya. Kita balik lagi ke zaman dulu yang dimana kita orang tua kita nanam di halaman, petik daun ubi lah apa segala macem, terus makan tuh nggak banyak diproses ya, dimana direbus-rebus pakai sambal apa gitu kayak gitu. Semua natural lah Bu ya. Iya. Bu, tapi ini aku mau nanya nih Bu, waktu mungkin kita agak flashback dikit Bu ya. Kalau denger Ibu kadang aku jadi ingat soal kesehatan nih jadinya ya. Jadi takut juga sih. Jadi takut kan Bang. Nah, waktu Ibu ketahuan nih ibaratnya kena cancer lah waktu itu, apa sih yang ada di bayangan Ibu dan gimana sih waktu perasaannya, dan sekarang tuh ya gimana lah caranya sampai akhirnya ke tahap Ibu bisa kayak bangkit kembali dan akhirnya sekarang bisa survive, bisa membuktikan ya kalau aku bisa nih sehat dan segala macam. Apa Bu rasanya dan gimana lah? Sebenarnya saya juga waktu dulu tuh galau gitu kan. Tahun berapa tuh Bu? Iya, tahun berapa tuh Bu? Ya mungkin 11 tahun yang lalu lah ya gitu ya. Jadi Belum menikah ya Bu waktu itu ya? udah menikah. Terus kemudian selalu mengingkari, walaupun kita udah baca gitu kan, kayaknya ini cancer deh gitu, kayak ini tumor atau apa, tapi kayaknya hati ini mengingkari gitu kan ya, bukan gitu kan. Jadi nggak berani ke dokter, artinya ke Sinsei lah, kemana nyari herbal apa segala macem. Jadi yang toh akhirnya itu nggak bisa dibendung, dan kita akhirnya ke dokter juga kan gitu loh. Alangkah baiknya kalau dulu kita udah curiga, kita langsung langsung action gitu. Mungkin stadiumnya nggak tinggi, nggak perlu di kemoterapi, nggak perlu diradiasi gitu kan ya. Nah tapi karena itu stadiumnya udah agak tinggi, jadi ya terpaksa harus melewati kemoterapi, radiasi, itu yang sangat tersiksa banget ya. Nah jadi banyak orang tuh yang kayak gitu kan ya, artinya mereka tuh takut banget untuk periksa, padahal kalau cancer gitu sebenarnya bisa dicegah sedini mungkin ya Bu. Itu maaf, waktu itu Ibu stadium berapa Bu waktu itu yang stadium 2B. Itu udah termasuk besar ya Bu ya? Iya, Gitu. Orang kalau padahal stadium 1 atau di bawah 1 itu bisa nggak usah pakai kemo, bisa gitu sebenarnya. Berarti pas 2B itu langsung ke dokter ya Bu? Iya. Kalau sebelumnya itu ke mana-mana gitu ya? Iya. Sayang ya. Dulu gejalanya itu apa sih Bu yang Ibu rasain waktu? Jadi gini loh, sekarang gini buat semuanya ya. Iya nih Bu, edukasi juga biar kita juga pada tahu. Apapun bentuk benjolan atau ada keanehan gitu kan ya. Misalnya apalah gitu, sariawan pun yang nggak sembuh itu juga harus dicurigai gitu loh. Jadi segera cari tahu gitu loh itu apa gitu loh. Jadi saya ada benjolan gitu kan, waktu saya breast cancer, tapi saya pikir diabaikan dan lama-lama ini nggak nyaman gitu kan. Nah itu mulai curiga, tapi saya nggak berani ke dokter. Makin besar Gitu loh. Gitu. Dan itu sekarang itu anak-anak umur 18 pun pernah ada yang kena breast cancer. Jadi itu faktor apa? Makanan lah, karena makannya pola hidup ya. Tapi berarti emang sekarang Ibu udah totally Bu ya, mempraktekkan gaya hidup sehat. Sampai akhirnya Ibu sekarang membuat bisnis bahkan usaha yang tadi hidroponik Bu. Nah ini Bu, kan biasalah kan wanita nih biasa kan ada diskriminasi gender nih segala macam, dianggap mungkin wanita lebih lemah, tapi hari ini buktinya Bu Dewi membuktikan kalau Ibu Dewi bisa ternyata bahkan bisa survive dan bisa menunjukkan menjadi pengusaha yang oke lah. Nah itu gimana sih Bu semangatnya bisa sampai sana Bu? Bahkan aku rasa Ibu belajar sendiri kali ya. Sendiri. Itu inspirasinya apa Bu sampai bisa buat hal-hal yang belakang dari itu Bu? Semakin kita belajar, semakin kita cari tahu bahwa
ya itu untuk semangat untuk hidup sehat itulah yang bikin saya itu terinspirasi dan semangat banget untuk menyediakan semua yang sehat gitu loh. Bahkan di rumah pun garam, gula semua saya udah ganti gitu loh. Jadi yang kayak gitu, dan saya tidak ingin sendiri, pengennya berbagi ke semua gitu kan. Jadi saya tiap hari kampanye nih. Kalau ketemu teman, ketemu siapa aja gitu kan, yang saya lihat mereka tuh masih sembrono gitu kan. Kok nggak mikirin sih apa ya? Jadi segala sesuatu yang kita akan masukkan ke tubuh kita tuh harus dipikirin ini manfaatnya apa. Ini apa gitu loh, kayak gitu. Jadi semangat itulah yang membuat saya tuh pengen usaha lagi yang lebih tinggi ya, kayak tadinya hanya sayur tapi sekarang ke semua kebutuhan dapur, kebutuhan makan itu yang semua organik saya udah siapin. Harus sehat lah ya. Bu, jadi Ibu macam tidak percaya lagi sama makanan warung atau bahan-bahan barang-barang yang dijual di pasar atau di toko yang berbahan kimia, itu udah takut atau memang nggak percaya lagi? Udah menghindari kali Bang ya? Sama sekali ya Bu, nggak pakai lagi ya Bu ya? Saya nggak pakai lagi. Kayaknya juga cemil-cemilan Ibu udah nggak lagi ya Bang? Jadi murni dari produk sendiri ya Bu? Produk sendiri. Jadi di toko saya tuh kebutuhan organik dari bayi, empasi sampai ke yang udah berumur semua ada di toko saya gitu. Jadi tepung aja itu sebenarnya sederhana sih. Saya jual tepung singkong, tepung pisang, tepung ubi, tepung ketan, karena sih nggak mau pakai terigu karena terigu tuh glutin, ya kan ya. Jadi semua balik deh ke zaman dulu nih, saya siapin nih. Nah, jadi juga saya tidak hanya saya pengen tuh namanya artisan ya. Artisan itu adalah seseorang yang punya kreasi, mengkreasikan sesuatu produk ya. Nah, saya nggak mau pakai artisan yang luar negeri, saya pakai artisan lokal Indonesia semua. Jadi kayak gula itu dari gula singkong, dari gula itu dari singkong yang difermentasi kan. Aneh kan, kok bisa manis gitu ya? Karena gini, tape aja, kok bisa manis tuh? Nah, ya itu terinspirasi dari situ. Jadi itu ada gula singkong, macam-macam deh, tepung singkong segala macam. Kita punya, dan kita juga bermitra sama petani sagu, karena jadi kita tuh nggak mahal, kita punya sagu tapi orang nggak mau pernah makan sagu, padahal sagu itu paling bagus loh, gluten free loh. Nah sekarang kalau di yang terkenal itu kayak dari Jafara tuh ngambil sagunya dari daerah Irian, daerah mana, padahal kita di pulau-pulau kita banyak sagu. Kenapa kita nggak balik kayak dulu lagi makan ya mie sagu apa segala macem kayak gitu deh, daripada makan Indo dimakan itu. Bu, kalau boleh tahu barang-barang atau bahan-bahan atau tumbuhan yang berpotensi untuk menciptakan kanker kayak gitu itu apa aja Bu, bisa dibagikan lah kepada kami gitu. Sebenarnya tumbuhan itu nggak salah, tapi cara menanamnya itu salah. Jadi coba bayangin ya, ketika petani atau pengusaha mau buka satu kebun, dia pasti dong nggak mau pengen cepet instan. Rumputnya pasti dia semprot pakai residu, ya kan? Itu udah bahan kimia. Terus gitu untuk nanamnya supaya cepet dia pakai booster yang booster untuk bunga, booster untuk cepat berbunga, untuk berdaun segala macam, terusan itu tuh di booster semua. Berapa banyak itu residu yang ada di dalam tanaman itu dan sayuran itu. Nah itulah yang kita makan tiap hari. Ya memang kita nggak ngerasa langsung sakit, tapi tunggulah 20 tahun, 30 tahun ya sakit ini sakit itu. Nah kenapa kita nggak usaha dari sekarang sih, dari muda-muda gini gitu loh. Berarti emang Bang kita harus ngejaga nih. Kadang masih lihat nasi padang, kita ngiler aja Bang Tom. Kacau nih Bang Tom masih muda. Nanti kalau udah kena baru nyesel Bu ya. Bu, tapi gini Bu, dari usaha Ibu sekarang berarti menghasilkan dong Bu ya? Alhamdulillah Bu ya. Itu gimana Bu? Kira-kira bisa berapa omsetnya segala macam? Mungkin bisa ceritain nih Bu biar jadi inspirasi nih bagi teman-teman Tribuners. Jadi saya sebenarnya usaha saya itu sekarang tuh udah alhamdulillah dibantu anak-anak saya, ya kan. Jadi tapi emang canggihnya ini ya zamannya sekarang. Jadi
saya punya Instagram, saya jualan online ya, itu Iya, namanya iya. OMG Market, dan yang admin itu adalah anak saya yang tinggalnya di KL. Buset. Jarak jauh ya Bu ya. Jadi dia tiap hari terima orderan, orang nggak tahu dia Dari di mana KL ya? gitu kan ya. Jadi dari KL, nanti yang terima di sini untuk operasional itu adalah anak saya. Anak saya yang sebenarnya dia lulusan KL juga, saya tarik ke sini kan. Jadi ya udah dia megang di sini dan saya fokus ke kebun. Nah, jadi untuk yang di toko-toko yang tepung lah segala macam, mie instan sehat gitu kan ya. Semua itu anak saya yang handle di sini, dan kita masuk ada beberapa outlet di Desi Mall, di Diamond, terus gitu di Panbil, terus gitu kita juga kerjasama dengan restoran salad ya. Kan mereka tuh pengen kalau yang dia jual saladnya itu yang seger terus tiap hari gitu kan, petik dari kebun langsung ke piring ya kan. Nah itu, jadi tiap hari kita udah tahu ini berapa, ini berapa gitu loh. Dan ya alhamdulillah gitu, sekarang itu udah hampir 100 deh sebulan. 100 juta Bu. Iya. Itu bersih ya Bu? Bersih Bu? Kotor. Ya paling kalau bersih-bersihnya sekitar 60-an gitu lah. Tapi lumayan dong ya. Iya. Iya, jadi harusnya emang Bu Dewi ini jadi inspirasi ya Bang ya. Pernah mengidap sebuah penyakit nih yang mungkin orang paling takuti. Iya. Ya dibilang umur juga udah nggak muda, tapi ya punya semangat. Ya kadang kita aja masih muda udah kena demam aja males. Ya, tapi Bu Dewi hari ini ya menginspirasi lah, kita harusnya mau tetap belajar, terus berkembang dan jangan pernah nyerah ya Bu ya. Iya. Jadi kalau bisa sih, kalau saya tuh karena kita tuh terlalu manja ya, dikit-dikit antibiotik gitu kan. Sebenarnya antibiotik itu juga dia bisa membunuh bakteri baik ya yang ada di tubuh kita, sehingga kita rentan. Lama-lama tuh kita jadi autoimun juga gitu loh. Jadi, tapi anak kecil kan gitu, meriang dikit kasih apa meriang dikit. Nah itu harusnya di inilah gitu loh. Iya Bu. Tadi juga dari sebelumnya tuh, narasumber sebelumnya tuh ada dari Batam Bukan Pulau Plastik. Ya juga dia anak muda lah, menginspirasi juga karena dia juga sekarang membudayakan juga budaya hidup sehat. Dia sekarang campaign kalau penggunaan minim plastik segala macam. Bener. Ya menurut kita arah kita ke depan harusnya gitu sekarang Bang. Boleh memperhatikan alam, memperhatikan diri sendiri, care lah. Iya. Karena kalau udah sakit ya susah. Bu, omong-omong, Ibu punya komunitas nggak yang soal jual-jualan seperti ini nih? Kalau komunitas penjualnya belum. Tapi kalau komunitas udah cinta hidup sehat gitu kan, udah berhijrah ke hidup sehat tuh ada. Nah, yang ada komunitas itu saya komunitas petani, karena misi saya sekarang itu adalah bagaimana menyadarkan petani agar dia itu pelan-pelan itu udah berubah deh, nanemnya nggak dengan cara yang lebih sehat. Jadi saya tiap hari nongkrong di kebun, ngobrol sama petani. Kamu nggak usah pakai ini lagi ya gitu. Bisa kok pakai ini, kompos gitu kan ya. Dari sampah-sampah aja dipungut ya, kayak gitu-gitulah gitu. Cara kan. Berbaginya ya Bu. Jadi itu harus pelan-pelan kita ini. Kan seneng ya kalau di Batam ini sayurannya itu semua yang sehat-sehat gitu kan ya. Daripada pemerintah anggarin untuk BPJS banyak, mendingan sebenarnya petani itu diedukasi terus ya, dibantuin gitu. Nah itulah. Karyawan berapa sih Bu sekarang? Ada berapa Bu? Kalau sama karyawan kebun ada 10 yang tetap, yang freelance ada 10 juga. Jadi banyak, lumayan ya. Jadi ada bisnis baru nih berarti ya Bu ya. Berarti rencana ada penambahan karyawan lagi kalau memang Harusnya bisnisnya iya semakin Bang, besar. harusnya iya nih Bang. Soalnya 100 juta per bulan lumayan ya. Omsetnya ya. Tapi kita kan namanya segitu juga pengennya buka kebun lagi. Iyalah, terus berkembang ya, berekspansi kalau dalam bisnis ya Bu ya. Nah kedepannya Bu, kira-kira mungkin mau buka restoran sehat kah atau catering sehat? Ada impian-impian lain nggak Bu? Ide-ide lain nih Bu. Iya, sebenarnya sih udah banyak yang minta bikin catering sehat. Terutama untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Terus gitu untuk orang-orang tua yang sakit gitu kan di rumah. Jadi kadang-kadang kan mereka kan ribet ya masaknya, jadi mau tahu terima bersih deh gitu kan. Cuman saya belum kesana lagi, tapi kalau ada yang minta saya baru buatin gitu loh.
mudah-mudahan ya Bu ya kedepannya beneran ada nih, nggak by order lagi ya. Iya. Dibuka betulan nih Bu. Tadi saya masih tertarik tuh dengan itu komunitas kanker itu ya Bu ya. Di Batam tuh setahu Ibu tuh ada berapa sih sebetulnya saudari-saudari kita yang mengalami penyakit Survivor seperti kanker lah itu, Bang ya. Bu? Di WA grup saya aja itu ada anggota ada 200 lebih ya. Tapi ya tiap hari ada yang berkurang, ada yang nambah gitu ya, karena tiap hari ada aja yang meninggal gitu ya, gitu Tiap kan hari ya. ya. Terus gitu itu satu WA grup satu, ada WA grup lain lagi juga ada hampir 60-an lah, tapi itu banyak yang teman-teman itu. Kalau dari apa ya Bu, pembicaraan di WA itu lebih banyaknya merasa ketakutan atau kecemasan atau memang ada harapan dari situ Bu? Banyaknya gini, yang baru-baru gitu kan ya. Aduh, besok saya kemo gimana ya rasanya gitu. Nanti teman-teman yang lain nyemangatin, oh nggak apa-apa kok, nanti gini, nanti setelah kemo dia, aduh kok saya nggak bisa makan, kok saya gini. Jadi gunanya WA group itu ya untuk yang baru-baru ataupun yang lagi sakit, lagi kambuh, mereka akan curhat dan kita saling menguatkan. Informasi terkait kemana harus berobat gitu Iya, ya, Bu, ya. informasi itu juga. Dan kemudian setiap ada apalagi sekarang ya banyak zoom gitu Zoom, kan iya. ya, kita selalu Sharing-sharing lah, Bu. sharing kayak gitu. Kalau udah galau-galau gitu paling tepatnya. Saya juga komunitas saya CISC itu kita juga ada rumah singgah untuk jadi kalau di daerah kan kayak Tanjung Pinang, kayak Tanjung Balai Karimun, pulau-pulau itu kan mereka nggak ada onkologi ya, dokter onkologi. Kayak Tanjung Pinang cuman seminggu cuma 2 kali lah. Nah, berobatnya semua ke Batam. Nah, ketika dia berobat ke Batam itu, dia bingung gitu kan, tinggal di hotel mahal, tinggal di saudara nggak enak kan, lagi pada ininya ruka apa segala macam. Akhirnya kita berpikir ya udah kita bikin rumah singgah untuk pasien-pasien yang pulau-pulau itu dengan harga yang murah lah, cuman satu orang 10.000 satu hari gitu kan, fasilitas oke gitu kan, dan kita juga kasih bimbingan lah juga, ini makannya jangan ini ya, jangan ini gitu loh ya. Bu, kalau ngomong Ibu berobat terakhir sampai sembuh tuh di mana Bu? Saya kebetulan di Johor. Di Johor. Di Johor. Tapi kalau di Batam bisa di KPI ada juga Oh ya? sekarang udah ada. Jadi waktu dulu saya itu belum ada dokter onkologi. Jadi ketika kita bikin CISC, nah kita tuh usulin waktu itu zaman Pak Ahmad Dahlan ya. Saya bilang Batam Kepri yang seluas ini nih masa kita nggak ada dokter onkologi sih gitu kan. Jadi kalau orang-orang yang punya uang ya mungkin dia bisa ke Singapura, ke Malaysia, tapi kalau yang nggak ada kan ke Jakarta agak jauh ya, ke Medan. Biaya tinggi ya Bu. Iya, akhirnya sekarang udah ada 3 atau 4 dokter Onkologi. Satu lagi nih, kira-kira mulai awal sampai akhir tuh bisa berapa biayanya yang bisa dikeluarkan untuk proses konsultasi, lalu kemo dan sebagainya sampai akhirnya bisa sembuh itu Bu ya? Kalau dulu masih mahal ya, nggak ada BPJS ya. Kalau orang sekarang ini setahu saya teman-teman itu kalau punya BPJS ditanggung pemerintah. Sekarang BPJS ya Bu ya. Jadi untuk kemonya gitu kan. Cuman di Batam ini belum ada radiasi. Harus ke Medan atau ke Jakarta. Nah, itu saya udah juga usulin, cuman katanya mesinnya mahal banget ya. Jadi belum ini. Ya seiring berjalannya waktu lah Bang, mudah-mudahan segala jenis untuk kebutuhan survivor kanker ada di Batam ya. Iya. Supaya gak menyulitkan dan memudahkan lah. Ya gitu tadi dari Bu Dewi, segala macam adalah seorang survivor kanker, cancer, yang sekarang juga merupakan entrepreneur Bu ya. Petani lah. Saya suka dibilang petani. Petani ya, petani sukses tadi juga. Petani yang bisa menghasilkan omset sampai ratusan juta loh. Ya berarti buat teman-teman tribuner segala macam di luar sana jangan pernah nyerah sekalipun ya ada hal-hal yang menimpamu sakit ya. Sekarang buktinya Bu Dewi nih sampai akhirnya sukses, bahkan sekarang sama anak-anaknya malah berkolaborasi go digital lagi. Apa tadi Bu nama usahanya Bu? OMG Market. OMG Market, ada Instagramnya Bu? Ada. Boleh nanti di follow tuh OMG Market punya Bu Dewi. Mungkin main-main juga ke kebunnya di mana, Barelang Bu. Tiban ya Bu ya? Tiban ya. Tiban dan Barelang.